Terima kasih sudah klik video ini. Namanya Elena Whitmore, seorang wanita berusia 33 tahun yang menawan dengan kecantikan khas Eropa, berambut pirang keemasan, dan mata biru sejernih langit musim semi. Ia berasal dari Charleston, South Carolina, sebuah kota yang tenang namun kaya sejarah, tempat ia tumbuh sebagai anak tunggal dari seorang pengusaha properti sukses. Elena bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan berkelas. Ia terbiasa hidup dalam kenyamanan sejak kecil, namun tak pernah tumbuh menjadi pribadi yang manja. Ayahnya, seorang miliarder yang membangun kerajaan bisnis dari nol, menanamkan nilai kerja keras dan integritas padanya sejak dini. Ibunya, seorang mantan model dan filantropis, mengajarkan Elena tentang pentingnya kasih sayang dan keanggunan. Beberapa tahun lalu, Elena menikah dengan pria yang dicintainya, seorang diplomat yang penuh pesona dan visi. Namun takdir berkata lain, sang suami meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis saat menjalankan misi di luar negeri. Meski tidak dikaruniai anak, cinta mereka tetap abadi di ingatannya. Dari pernikahan itu, Elena mewarisi sebagian kekayaan suaminya, yang jika digabungkan dengan hartanya sendiri, membuat hidupnya nyaris tak pernah mengenal kekurangan. Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas yang penuh agenda sosial, gala dinner, dan pertemuan bisnis yang berulang, Elena mulai merasakan sesuatu yang tak nyaman di hatinya. Jenuh hidup yang tampak sempurna dari luar perlahan mulai terasa hambar. Setiap pagi, ia bangun di ranjang king size kamar penthouse-nya, memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar, namun ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore yang tenang di musim semi, ditemani segelas anggur putih dan suara jazz lembut dari speaker ruang bacanya, Elena membuka laptop dan mulai menjelajah destinasi dunia. Tak butuh waktu lama baginya untuk jatuh cinta pada gambar-gambar pulau tropis yang mempesona Bali. Hijaunya sawah terasering, suara debur ombak, senyum ramah penduduk lokal, dan budaya yang begitu kaya membuat hatinya tertarik. Ia belum pernah ke Indonesia sebelumnya, namun ada sesuatu dalam bayangan tentang Bali yang membuatnya merasa ini bukan sekedar perjalanan, melainkan semacam pelarian kecil yang ia butuhkan. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan seksama, visa, hotel, rencana perjalanan, Elena menyiapkan liburannya secara mandiri. Ia tak merasa khawatir. Sudah sejak lama ia terbiasa bepergian sendiri, baik untuk urusan bisnis maupun sekedar berpetualang ke tempo-tempo terpencil di dunia. Sendiri bukan berarti kesepian. Baginya itu adalah bentuk kebebasan. 2 minggu kemudian, dengan koper elegan berwarna krem dan senyum tipis di wajahnya, Elena menaiki pesawat dari New York menuju Denpasar. Tak ada asisten pribadi yang mengantar, tak ada fotografer profesional untuk dokumentasi, hanya dia dan dunia luar yang menantinya. Dengan langkah ringan dan hati yang penuh harap, Elena akhirnya menginjakan kaki di Pulau Dewata. Begitu keluar dari Bandara Ngurah Rai, udara hangat dengan aroma khas laut dan bunga Kamboja menyambutnya. Bali terasa begitu berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia kunjungi. Lebih spiritual, lebih hidup, dan entah bagaimana, lebih jujur. Ia dijemput oleh sopir villa yang telah dipesannya dari jauh-jauh hari. Perjalanan menuju villa memakan waktu sekitar 1 jam, melewati jalanan sempit yang dihiasi pura kecil di sudut-sudut, sesajen di pinggir trotoar, dan senyum tulus dari orang-orang yang melintas. Elena memperhatikan semuanya dengan kagum dari balik jendela mobil. Villa tempatnya menginap terletak di kawasan Canggu, hanya beberapa langkah dari garis pantai yang tenang. Villa itu tak hanya mewah, ia nyaris seperti potongan surga pribadi. Pintu gerbang kayu besar terbuka menuju taman tropis yang asri, kolam renang pribadi berkilau di tengah halaman, dan sebuah bangunan bergaya modern Bali dengan atap elong-elong dan dinding kaca besar menghadap laut. Begitu memasuki villa, Elena langsung merasa seolah ia berada di dunia lain. Ia melepaskan sepatu, berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu yang hangat, dan membuka pintu ke teras belakang. Terdengar jelas angin laut memainkan rambutnya yang terurai, dan matahari mulai tenggelam perlahan di cakrawala, menciptakan semburat jingga keemasan yang membalut langit. Ia menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar lega. Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan santai. Kadang ia membaca buku di bel terbuka,
kadang berjalan-jalan menyusuri pantai saat fajar. Hari itu adalah hari terakhir Elena di Bali. Ia baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah kafe kecil dekat pantai, mengenakan topi jerami dan kacamata hitam. Dalam hati ia merasa sedih harus meninggalkan pulau ini. Bali memberinya ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Tapi waktu berkata lain, dan pesawatnya menunggu di malam hari. Saat hendak menyeberang jalan untuk kembali ke vilanya, kejadian tak terduga terjadi begitu cepat. Suara klakson, deru mesin, dan lalu gelap. Elena tertabrak sebuah sepeda motor. Tubuhnya terhempas ke aspal, tas kecilnya terlempar, dan topinya melayang ke udara sebelum jatuh. Tak berdaya, suasana yang tadinya tenang mendadak kacau. Orang-orang mulai berkerumun, dan pengendara motor itu langsung meloncat dari motornya. Wajahnya penuh panik. Joko, nama pemuda itu, asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah, seorang perantau yang sederhana, hidup dari penghasilan sebagai pengemudi ojek online. Setelah keluar dari pekerjaan lamanya di perusahaan leasing yang membuatnya merasa tertekan, pagi itu, Joko baru saja mengantar pelanggan ke kawasan Seminyak dan sedang terburu-buru mengejar pesanan berikutnya ketika tiba-tiba Elena muncul di tengah jalan. Ia tak sempat mengerem tepat waktu. Dengan tangan gemetar, Joko mengangkat tubuh Elena yang tak sadarkan diri. Darah mengalir dari pelipisnya. "Astaga mbak-mbak tolong!" teriaknya pada orang-orang sekitar. Tanpa pikir panjang, ia menghentikan mobil yang lewat dan memohon sopirnya untuk membantu membawa wanita asing itu ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, ia terus memegangi tangan Elena, berharap wanita itu membuka matanya. Setibanya di rumah sakit, Joko menunggu di ruang tunggu, keringat dingin membasahi tubuhnya, pikiran kalut membayangkan berbagai kemungkinan. Ia merasa bersalah, sangat bersalah, padahal ia sendiri sedang bergelut dengan hidup yang tak mudah. Tapi di hadapannya sekarang ada seorang wanita asing yang tak bersalah, terbaring karena kelalaiannya. Cahaya redup dari lampu rumah sakit perlahan menembus kelopak mata Elena. Tubuhnya terasa berat, kepala berdenyut pelan, dan aroma antiseptik menyambutnya. Saat ia mulai sadar, butuh beberapa detik baginya untuk memahami di mana ia berada dan mengapa. Ketika ia menoleh pelan ke samping, matanya langsung menangkap sosok seorang pemuda yang duduk di kursi plastik dengan tubuh membungkuk, tangan saling menggenggam gelisah, wajahnya pucat, mata sembab, dan rambutnya sedikit acak-acakan seperti seseorang yang belum tidur semalaman. Elena mengerjapkan mata. "Excuse me," ucapnya pelan. Suaranya serak. Pemuda itu tersentak. Ia langsung berdiri, wajahnya mencerminkan keterkejutan, lalu rasa lega, dan akhirnya rasa bersalah. "Miss you Awake. Oh thank God. I am so sorry. I did you crossroad. My fault," ucapnya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata namun penuh ketulusan. Elena memandangi wajah pemuda itu, terlihat muda, mungkin awal 20-an, dengan sorot mata jujur dan gelisah. Tapi alih-alih marah, Elena justru tersenyum lemah. "It's okay. Don't worry. I think it was my fault too," katanya sambil menghela napas. "I was looking at my phone. Silly selfies at the beach." Joko tertegun sejenak. Tak menyangka wanita asing itu malah meminta maaf. Ia tersenyum gugup, lalu mengangguk pelan. I'm Yoko, from Java. I bring you here hospital," katanya mencoba menjelaskan dengan kalimat seadanya. Elena tersenyum hangat. "Nice to meet you, Joko," jawabnya, memperkenalkan diri sambil menyodorkan tangan lemah yang masih terpasang infus. Joko menjabatnya dengan penuh hormat, percakapan pun mengalir perlahan. Meski bahasa menjadi tantangan, mereka menemukan cara untuk saling memahami. Elena bertanya tentang hidup Joko di Bali, dan pemuda itu menceritakan tentang perjuangannya merantau kerja di perusahaan leasing yang penuh tekanan, hingga akhirnya memilih jadi pengemudi ojek online demi bisa bertahan sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Elena menatapnya dengan kagum. Di tengah rasa sakitnya, ia menemukan sesuatu yang tak ia duga, seseorang yang benar-benar tulus, yang datang dari dunia yang begitu jauh dari kehidupannya namun membawa kehangatan yang langka. "You are a good person, Yoko," ujar Elena dengan lembut.
Thank you for staying here. Hari-hari Elena di rumah sakit terasa lebih ringan, bukan karena rasa sakitnya berkurang, tapi karena kehadiran Joko yang nyaris tak pernah meninggalkannya. Setiap pagi, pemuda itu datang dengan senyum canggung, membawa kopi hangat atau sarapan sederhana. Ia membantu memanggil suster, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di jalan, dan bahkan dengan sabar mengajarinya beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Hari sudah mulai senja saat Elena duduk di balkon villa, menatap laut yang perlahan berubah warna keemasan. Angin sepel-sepel menerpa wajahnya, membawa aroma laut dan bunga Kamboja. Di sampingnya, Joko duduk diam, sesekali melirik wanita bule yang selama beberapa hari terakhir begitu ia jaga dan temani. Joko, panggil Elena pelan. Joko menoleh cepat. Iya Mbak. Elena tersenyum tipis. Aku masih nggak percaya kamu setia nemenin aku dari rumah sakit sampai sekarang. Joko menunduk sedikit kikuk. Saya cuma nggak tega lihat Mbak sendirian. Saya juga merasa bersalah. Elena menatap Joko. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu tahu, seumur hidupku nggak pernah ada yang begitu perhatian sama aku. Bahkan orang tua aku sendiri nggak pernah sedekat ini. Joko terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hatinya terasa hangat, tapi juga berat. Elena, baik banget, ucap Joko pelan. Saya cuma orang biasa Mbak, tapi saya senang bisa bantu. Beberapa saat hening, hanya suara ombak dan semilir angin menemani. Tiba-tiba Elena menarik nafas panjang. Joko, aku udah mikir. Aku nggak bisa pulang ke Amerika sendirian. Kondisi aku kayak gini, masih harus pakai kursi roda, belum bisa mandiri sepenuhnya. Joko langsung menoleh, menatap Elena dengan cemas. Terus gimana Mbak? Nggak mungkin tinggal lama di sini kan? Elena menatap matanya. Aku pengen kamu ikut aku ke Amerika. Joko terbelalak. Hah, maksudnya saya? Iya, aku butuh seseorang yang aku percaya, yang bisa bantu aku, yang peduli sama aku, dan aku merasa itu kamu. Joko terdiam menunduk. Jemarinya menggenggam lututnya sendiri. Maaf Mbak. Saya bukannya nolak, tapi saya punya tanggungan. Orang tua saya di kampung, 2 adik saya masih sekolah. Saya harus bantu mereka. Saya nggak bisa ninggalin mereka begitu aja. Elena tersenyum lembut, lalu menyentuh lengan Joko dengan pelan. Aku tahu dan aku ngerti, tapi tenang aja, semuanya aku yang tanggung. Aku bisa bantu keluarga kamu, biaya adik-adik kamu, semua kebutuhan mereka. Kamu nggak usah khawatir. Joko menatap Elena dengan mata yang mulai memerah. Hatinya diliputi rasa haru yang sulit dijelaskan. Mbak, serius suaranya nyaris berbisik. Elena mengangguk serius. Kamu udah bantu aku di saat aku jatuh. Bahkan waktu aku nggak punya siapa-siapa di sini. Sekarang giliran aku bantu kamu. Joko tak kuasa menahan air matanya. Ia menunduk, menyeka pipinya dengan punggung tangan. Terima kasih Mbak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Elena tersenyum lebih hangat dari sebelumnya. Cukup bilang iya dan temani aku mulai sekarang. Joko mengangguk pelan. Iya Mbak, saya. Beberapa hari setelah percakapan mereka di villa, Elena diam-diam meminta nomor rekening Joko. Awalnya Joko bingung dan malu-malu memberikannya, tapi Elena hanya tersenyum dan berkata santai. Nggak usah tanya kenapa dulu tak. Tak lama kemudian, ponsel Joko bergetar. Ia menatap layar dengan dahi berkerut. Transfer masuk Rp300.000, Joko melongo. Wajahnya pucat, nafasnya tercekat. Ia bahkan harus duduk karena lututnya lemas. Bembak, katanya dengan suara pelan. Ini beneran. Elena tertawa kecil melihat ekspresi Joko. Beneran, itu buat kamu pulang. Ngurus semua dokumen, bantu keluarga kamu, sisanya simpan, anggap itu bagian dari kepercayaanku. Joko masih sulit bicara, namun akhirnya hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Belum pernah seumur hidupnya, ia memegang uang sebanyak itu. Besok kita pulang ke rumah kamu ya, kata Elena dengan senyum lembut. Aku mau kenalan sama keluargamu sekalian.
Joko menatap Elena nyaris tak percaya apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia tahu wanita ini tulus. Keesokan harinya, dengan bantuan kursi roda dan sopir sewaan, Elena dan Joko melakukan perjalanan ke kampung halaman Joko di Jawa Tengah. Suasana pedesaan menyambut mereka. Sawah hijau, suara ayam dan angin yang mengalir tenang. Ketika mobil berhenti di depan rumah sederhana bercat putih, ibu dan ayah Joko langsung keluar dengan wajah cemas. "Le Joko, astagfirullah, itu siapa kok di kursi roda?" seru ibunya. "Ibu tenang, ini Mbak Elena, dia orang baik. Saya jelasin semua nanti," jawab Joko sambil buru-buru membantu Elena turun. Setelah masuk rumah dan duduk bersama, Joko pun menceritakan semua yang terjadi sejak hari kecelakaan itu, tentang bagaimana ia menabrak Elena, bagaimana ia menjaganya di rumah sakit, dan tentang tawaran mengejutkan Elena yang ingin membawanya ke Amerika. Orang tua Joko mendengarkan dengan mata membelalak, sesekali memandang Elena yang hanya duduk tersenyum lembut. Tak lama Joko berdiri, lalu menyerahkan sebuah amplop besar berisi sebagian uang dari Elena. "Ini buat biaya sekolah adik-adik, buat ibu sama bapak juga," ucapnya. Ibu Joko langsung menangis. "Ya Allah, kamu dapat rezeki dari mana? Ini beneran?" Joko mengangguk pelan. "Dari Mbak Elena, dia percaya sama aku." Lalu Elena berbicara dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun penuh ketulusan. "Bapak Ibu, saya minta izin bawa Joko ke Amerika untuk bantu rawat saya, tapi juga karena saya percaya dia orang baik." Ayah Joko yang sejak tadi hanya terdiam akhirnya bicara. "Nak Elena, kami orang kampung, tapi kami bisa lihat, kamu orang tulus. Kalau kamu anggap anak kami, keluarga kami juga anggap kamu anak sendiri." Elena tak kuasa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan ibu Joko yang duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elena merasakan pelukan hangat dari seseorang yang seperti seorang ibu. Hari-hari berikutnya, Elena tinggal di rumah Joko selama 2 hari menunggu proses pembuatan dokumen selesai. Dalam waktu singkat itu, ia ikut makan bersama keluarga, duduk di teras sambil mendengarkan suara jangkrik, bahkan sesekali bercanda dengan Joko yang malu-malu tapi penasaran dengan bule cantik yang baik hati itu. Dalam kesederhanaan rumah kecil itu, Elena merasakan kekayaan yang tak pernah ia temukan di rumah mewahnya, kehangatan keluarga, ketulusan cinta, dan kebahagiaan tanpa syarat. Hari keberangkatan pun telah tiba. Joko dengan tulus mendorong Elena, dan betapa terkejutnya Joko melihat rumah besar dan mewah milik Elena. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kedatangan Joko di rumah Elena. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan obat-obatan Elena tersusun rapi. Tawa-tawa kecil mulai sering terdengar di antara mereka, menggantikan suasana sunyi di rumah besar itu. Malam itu hujan turun perlahan. Mereka duduk di ruang tengah menonton film yang tak begitu menarik perhatian, karena pikiran Elena sudah sejak tadi berkelana. Ia menatap Joko yang duduk di sebelahnya, lelaki sederhana dengan hati yang tak kalah besar dari rumahnya. "Elena, kamu kenapa?" tanya Joko menyadari sorot mata yang berbeda. Elena menarik nafas dalam, lalu dengan suara pelan tapi jelas ia berkata, "Joko, aku nggak tahu mulai dari kapan, tapi setiap kali kamu tersenyum, setiap kamu merhatiin aku ngerasa nyaman. Aku nggak mau kamu cuma di sini sebagai perawat. Aku suka kamu." Joko terdiam, wajahnya memerah, matanya membelalak sebentar, seolah mencari apakah itu hanya candaan. "Elena, aku juga suka kamu," jawab Joko akhirnya dengan suara bergetar namun penuh ketulusan. "Tapi kamu yakin maksudku? Aku ini cuma orang biasa." Elena tersenyum, lalu menggenggam tangan Joko. "Yang aku butuh bukan orang sempurna, tapi orang yang tulus, dan itu kamu." Malam itu menjadi awal yang baru bagi mereka berdua, bukan hanya sebagai pasien dan perawat, tapi dua hati yang mulai saling menemukan makna. Kehadiran Elena memeluk erat Joko. Joko seperti di alam mimpi, dia tidak menyangka hidupnya akan seperti ini. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Elena meminta diambilkan air minum. Tangannya memegangi tangan Joko dan menarik seakan mereka saling berhadapan, sangat dekat sekali. Elena yang hanya mengenakan dress sederhana, tentu saja sepintas kain penutup kebunnya kelihatan.
Sesekali mata Joko melirik ke arah itu, namun dia tidak mau macam-macam meskipun jiwa lelakinya, yang mana ia tidak tergoda melihat keindahan di depan mata. Namun, seakan mengetahui dan bisa membaca pikiran Joko, Elena malah semakin menaikkan dress itu, dan benar saja, Elena menyuruh Joko membuka kain dan yang menutupi semuanya dibuka. Setelah semua kain yang menutupi kebun dan gunungnya terlepas semua, mata Joko seakan enggan berkedip. Tongkatnya sudah meronta-ronta dan hal yang diinginkan pun terjadi, meskipun dengan gerakan yang tidak bisa bebas karena Elena masih sedikit nyeri di bagian kaki. Joko menyiram kebun Elena dengan sangat hati-hati. Setelah berjuang hampir 1 jam, akhirnya banjiran dari kebun Elena mulai kelihatan. Elena pun tersenyum manja. Joko dengan tongkat imutnya ternyata sangat lincah. Dengan tulus Joko membersihkan sisa-sisa belepotan di kebun Elena. Keesokan paginya, mentari belum sepenuhnya tinggi ketika suara mobil mewah berhenti di depan rumah Elena. Pintu rumah terbuka pelan dan muncullah sepasang suami istri parubaya dengan wajah cemas. Orang tua Elena. "Sayang, kamu di mana?" Suara ibunya menggema dari ruang tamu. Elena yang sedang duduk santai di kursi roda sambil membaca buku langsung menoleh. "Ma, Pak, aku di sini." Ibunya bergegas memeluk Elena dengan mata berkaca-kaca. Sementara ayahnya berdiri di belakang dengan pandangan tajam ke arah Joko yang muncul dari dapur sambil membawa nampan berisi teh. "Dan ini siapa?" tanya sang ayah dengan nada serius. Elena langsung tersenyum dan menggenggam tangan Joko. "Namanya Joko Pea, dia yang ngerawat aku sejak kecelakaan di Bali." "Kecelakaan?" Sang ibu tersentak. Elena pun menjelaskan semuanya. Bagaimana dia mengalami kecelakaan ringan saat liburan, tak sempat memberi kabar karena kehilangan ponsel, dan harus dirawat sementara di Indonesia. Ia menceritakan bagaimana Joko, yang seorang pemuda lokal, membantunya tanpa pamrih, menginap di rumah sakit, membawakan makanan, hingga membantunya pulang ke negaranya demi memastikan Elena benar-benar pulih. Orang tua Elena saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang semula tegang perlahan berubah. Sang ibu menatap Joko dengan mata berkaca. "Kamu benar-benar rawat anak kami tanpa diminta bayaran." Joko mengangguk pelan, sedikit gugup. "Saya cuma pengen dia sehat, Bu. Saya nggak mikir apa-apa, cuma ngerasa itu yang seharusnya saya lakuin." Meskipun sebenarnya Joko dikasih 300 juta, namun itu secara ikhlas dari Elena dan mereka tidak menceritakan bagian itu. Sang ayah yang dari tadi diam akhirnya berkata, "Anak muda, kamu tahu nggak gampang buat kami percaya sama orang baru. Tapi cara Elena bicara tentang kamu, cara dia senyum, sekarang kami bisa lihat kamu berarti buat dia." Elena tersenyum. Kali ini penuh haru. Ibunya pun menggenggam tangan Joko. "Terima kasih Joko, kamu sudah jadi penyelamat untuk anak kami, dan mungkin lebih dari itu." Suasana menjadi hangat, tak ada lagi jarak atau kecurigaan. Hanya rasa terima kasih dan benih restu yang mulai tumbuh. Malam itu langit begitu jernih. Bintang-bintang bertaburan seperti ingin ikut menjadi saksi momen penting yang akan terjadi. Di halaman belakang rumah, Joko dan Elena duduk berdampingan. Aroma teh hangat dan semilir angin malam menambah suasana menjadi lebih tenang dan intim. Joko tampak sedikit lelah, tapi senyumnya tetap hangat, seperti biasa. Ia baru saja selesai membantu Elena latihan berdiri dengan alat bantu. Perkembangannya pesat, dan itu membuat Joko bahagia. "El, kamu makin kuat sekarang. Nggak lama lagi kamu bakal bisa jalan tanpa alat bantu," kata Joko sambil menatap langit. Elena tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Joko dengan mata yang penuh arti. Diam-diam ia menggenggam tangan Joko, membuat lelaki itu menoleh. "Jo," suara Elena pelan namun tegas. "Aku udah lama mikirin ini. Aku tahu hidup kita beda banget. Tapi aku juga tahu perasaan aku ke kamu nggak main-main." Joko menatap Elena dengan alis sedikit terangkat. "Aku serius, Jo. Aku mau nikah sama kamu." Joko terdiam, matanya membulat. Nafasnya terasa tertahan. Ia memandang Elena, mencari tanda apakah itu hanya luapan emosi sesaat. Tapi tidak. Wajah Elena tenang, matanya jujur, dan suaranya penuh keyakinan. "El, kamu yakin?" Suara Joko nyaris berbisik. "Aku nggak pernah seyakinin ini, Jok," jawab Elena. "Aku udah lihat dunia, udah ketemu banyak orang,
Tapi nggak ada yang bisa bikin aku ngerasa seutuh ini. Kamu dengan segala kesederhanaanmu, udah ngisi ruang hati aku yang paling dalam. Joko menunduk sebentar, seperti berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Lalu ia tersenyum-senyum, yang penuh rasa syukur dan haru. El, aku ini siapa? Aku cuma orang kampung. Tapi kalau kamu yakin, kalau kamu mau jalan bareng aku akan jaga kamu seumur hidup. Elena tersenyum, matanya basah. Malam yang semakin larut, suasana hati yang sedang berbunga-bunga dan bahagia. Ketika Elena mencoba berdiri sendiri, ternyata dia sudah bisa, cuma ada sakit sedikit. Elena pun memeluk erat Joko dan kembali mengajaknya menyiram kebun. Namun sekarang ada yang beda, yang membuat Joko sedikit kewalahan karena Elena sekarang memang sudah bisa bergerak agak bebas. Bahkan hanya 10 menit, Joko dibuatnya banjir. Elena tersenyum, ya sudah, kamu ngopi dulu saja, nanti lanjut lagi karena kebunku belum sempat banjir. Setelah itu mereka kembali melanjutkannya. Setelah banjir, seperti biasa, Joko membersihkan kebun Elena yang nampak sangat indah. Dulu yang hanya dia lihat di video-video internet, sekarang di hadapannya. 1 bulan telah berlalu sejak Joko tiba di rumah Elena. Hari-harinya penuh dengan senyum. Elena yang kini sudah benar-benar pulih. Namun jauh di dalam hatinya, ada rindu yang mulai tumbuh. Rindu akan kampung halaman, suara ibunya yang memanggil dari dapur, aroma nasi hangat, dan senda gurau dengan adik-adik di teras rumah. Suatu sore, Joko duduk di balkon, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Elena datang menghampiri dengan secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu lagi mikirin rumah ya?" tanya Elena pelan. Joko hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Iya, kangen ibu sama adik-adik, tapi lihat kamu sehat lagi, itu bikin aku tenang." Elena memandang Joko dalam-dalam. "Aku udah ngomong ke mama papa," katanya, dengan suara lembut. "Aku bilang aku serius mau nikah sama kamu." Joko menoleh cepat. "Kamu udah ngomong?" Elena mengangguk. Awalnya mereka kaget, apalagi pas aku bilang kamu bukan orang kaya, bukan orang terpandang. Aku jujur, aku bilang kamu tukang ojek waktu di Bali, hidupmu sederhana, tapi hati kamu luar biasa. Joko menunduk. Hatinya berdebar, antara takut dan haru. "Tapi kamu tahu," Elena melanjutkan, "mereka lihat, aku sekarang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Papa bilang, mereka bisa terima siapapun yang bisa jaga aku, yang bisa bikin aku jadi diri sendiri, dan kamu udah buktiin itu." Joko menarik nafas dalam, tak percaya apa yang ia dengar. Dan satu lagi, Elena menatap matanya lekat-lekat. "Aku juga bilang ke mereka, aku pengen masuk Islam." Joko terdiam, matanya membesar. "Kamu serius?" Elena mengangguk yakin. "Aku belajar diam-diam. Aku pelajari cara kamu hidup, caramu sabar, caramu berdoa. Aku rasa itu bukan cuma karena kamu, tapi karena aku juga merasa damai dengan itu." "Dan mama papa?" tanya Joko hati-hati. "Mereka nggak marah. Mereka bilang yang penting aku bahagia dan tetap jadi anak mereka. Dan mereka percaya kamu nggak akan pernah nyakitin aku." Joko menutup matanya sebentar, tak bisa menahan haru. Alhamdulillah. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Setelah segala dokumen dan persyaratan lengkap dan persiapan disusun rapi, Elena dan Joko memutuskan untuk melangsungkan akad nikah di Amerika, sesuai keinginan Elena. Namun meskipun tempatnya jauh dan mewah bagi sebagian orang, mereka sepakat untuk menjadikannya sederhana karena yang penting bukan pesta, tapi janji suci mereka. Elena dengan tulus dan penuh cinta mengirim uang untuk membantu keberangkatan keluarga Joko, ayah, ibu, dan adik perempuannya. Ia ingin mereka menjadi saksi kebahagiaan Joko secara langsung, bukan hanya lewat cerita atau foto. Beberapa hari sebelum pernikahan, keluarga Joko tiba di Amerika. Mereka tampak takjub melihat dunia yang sangat berbeda dari keseharian mereka. Namun yang paling membuat hati mereka tenang adalah melihat Joko tersenyum-senyum, yang selama ini mungkin hanya bisa dilihat saat ia pulang membawa rezeki dari menarik ojek. Pernikahan pun berlangsung hikmat di sebuah masjid kecil yang hangat di pinggiran kota. Tak banyak tamu,
Hanya keluarga terdekat dan sahabat Elena yang mengenal kisah cinta mereka. Elena tampak anggun dengan gaun putih sederhana yang tetap mencerminkan ketegasannya, dan Joko mengenakan baju koko putih dengan sarung tenun khas daerahnya, membuatnya tampak gagah dengan caranya sendiri. Ijab kabul berlangsung lancar. Suara Joko tegas, tak bergetar sedikit pun, hati yang yakin tak butuh keraguan. Elena menitikkan air mata haru ketika sang penghulu mengumumkan bahwa ia kini resmi menjadi istri Joko. 3 hari setelah pernikahan, mereka sekeluarga pulang ke Indonesia. Di dalam pesawat, Joko duduk di antara Elena dan ibunya. Ia menggenggam tangan keduanya, 2 perempuan yang kini menjadi pusat hidupnya. Setibanya di kampung, suasana haru dan bahagia menyambut mereka. Tetangga-tetangga berdatangan. Tak menyangka bahwa Joko si tukang ojek kini pulang membawa istri bule yang bukan hanya cantik, tapi juga rendah hati dan santun. Setelah mengantar keluarga ke rumah dan memastikan semuanya nyaman, Joko dan Elena berangkat ke Bali untuk bulan madu. Kali ini bukan karena kecelakaan, tapi karena cinta yang utuh. Mereka menginap di villa kecil yang menghadap laut. Setiap pagi, mereka berjalan di tepi pantai, berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang ingin mereka bangun, dan tentang anak-anak yang kelak akan mereka didik dengan 2 budaya, 2 bahasa, tapi satu cinta yang sama, ketulusan. Malam itu, untuk mengenang pertemuannya di Bali ketika cinta mereka tumbuh, dengan penuh cinta dan kasih sayang, Joko menyiram kebun Elena yang kini sudah halal dan sah menjadi istrinya. Berbagai gaya mereka lakukan, dan Joko sempat terkejut ternyata Elena sangat lincah dan lihai ketika sudah sembuh total dengan tongkat imutnya. Dia sangat kewalahan, bahkan harus meminum jamu dulu. 1 tahun telah berlalu sejak ikrar suci itu terucap. Waktu berjalan begitu cepat, namun setiap hari terasa hangat bagi Joko dan Elena. Kini hadir sosok mungil dalam hidup mereka, seorang bayi perempuan cantik yang mereka beri nama Aisyah Nur Elena. Matanya bening seperti ibunya, namun senyumnya mengingatkan semua orang pada Joko, tulus dan damai. Kehidupan mereka penuh warna. Joko yang dulu hanya mengenal jalanan berdebu kini belajar banyak tentang dunia bisnis dari Elena dengan sabar. Elena mengajarinya dari nol tentang strategi pemasaran hingga cara bersikap dalam rapat. Tapi di mata Elena, Joko tak pernah jadi orang yang belajar dari bawah, karena sejak awal ia sudah punya harta paling berharga, hati yang jujur dan tekad yang kuat. Bisnis keluarga mereka berkembang pesat, namun tetap berpijak pada nilai-nilai yang sederhana. Elena tetap membumi, Joko tetap bersahaja. Mereka bekerja bersama, membesarkan Aisyah bersama, dan setiap 6 bulan sekali, mereka pulang ke Jawa Tengah, menyusuri jalan-jalan kecil di kampung, mengunjungi orang tua, dan mengenalkan Aisyah pada tanah leluhur Joko yang kaya akan cerita dan nilai. Dan begitulah cerita mereka, tentang 2 jiwa yang dipertemukan bukan karena kesamaan, tapi karena ketulusan, tentang cinta yang tumbuh bukan karena materi, tapi karena saling menerima, saling mendukung, dan saling membimbing dalam perbedaan. Mereka menemukan harmoni dalam ujian, mereka menemukan makna, dan dalam cinta yang sederhana, mereka membangun kehidupan yang luar biasa. Akhir bukanlah titik, tapi awal dari bab baru yang lebih indah. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Saya doakan kalian sehat selalu, diberi rezeki yang cukup, dan yang belum dapat jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.